Pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pengobatan dan kedokteran. Pada bidang pengobatan dan kesehatan, mikroorganisme juga berperan penting sebagai penghasil obat seperti vaksin dan antibiotik. Vaksin pertama kali ditemukan oleh Edward Jenner pada tahun 1796 untuk mengobati cacar air. Vaksin digunakan untuk mencegah serangan penyakit terhadap tubuh yang berasal dari mikroorganisme. Vaksin diperoleh dari virus dan bakteri yang telah dilemahkan atau racun yang diambil dari mikroorganisme tersebut. Selanjutnya, vaksin dimasukkan ke dalam tubuh untuk merangsang tubuh menghasilkan zat kekebalan. Pemberian vaksin ini disebut dengan vaksinasi. Antibiotik adalah suatu zat yang dihasilkan oleh organisme tertentu dan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan organisme lain yang ada di sekitarnya. Antibiotik pertama yang ditemukan berasal dari jamur Penicillium sp yang biasa tumbuh pada kulit jeruk yang membusuk. Antibiotik yang dihasilkan Penicillium ini disebut penisilin. Sekresi jamur Penicillium yang mematikan pertumbuhan bakteri ini ditemukan secara tidak sengaja oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Ditemukannya antibiotik penisilin sangat penting bagi manusia karena berbagai penyakit infeksi dapat diberantas. Penisilin dapat membuat beberapa organisme lain mati atau terhambat pertumbuhannya. Namun, beberapa jenis bakteri dapat menghasilkan enzim yang dapat menghambat kerja penisilin dan kebal terhadap penisilin. Jadi, walaupun diberi penisilin, bakteri tersebut tetap tidak dapat dibasmi, sehingga penderita tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, para pakar mencoba menemukan obat lain untuk melawan bakteri yang kebal. Jamur Cephalosporium sp menghasilkan zat antibiotik cephalosporin yang dapat membunuh bakteri yang kebal terhadap penisilin. Jamur Streptomyces griseus menghasilkan antibiotik streptomycin untuk melawan bakteri yang kebal terhadap penisilin dan cephalosporin. Penderita TBC sering kali mendapatkan antibiotik streptomycin. Gabungan antara penisilin dan streptomycin sering disebut sebagai penstrep atau singkatan dari penisilin dan streptomycin. Mikroorganisme lain yang dapat menghasilkan antibiotik adalah Bacillus polymixa yang menghasilkan polymyxin untuk pengobatan infeksi bakteri gram negatif. Bacillus subtilis yang menghasilkan bacitracin dan jamur Ascomycotina yang menghasilkan makrolida mampu menyerang bakteri gram positif. Streptomyces sp yang menghasilkan tetrasiklin untuk pengobatan terhadap berbagai infeksi bakteri. Streptomyces venezuelae yang menghasilkan chloramphenicol yang mampu mengobati infeksi kulit ringan. Pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pertanian dan peternakan. Nitrogen merupakan unsur yang penting dari protein DNA dan RNA. Pada tumbuhan polong-polongan, sering ditemukan nodul pada akarnya. Di dalam nodul tersebut, terdapat bakteri Rhizobium sp yang dapat mengikat nitrogen bebas dari udara, sehingga tumbuhan polong-polongan dapat mencukupi kebutuhan nitrogennya sendiri. Dengan bioteknologi, para peneliti mencoba mengembangkan agar bakteri Rhizobium dapat hidup di dalam akar selain tumbuhan polong-polongan. Selain itu, bioteknologi berupaya untuk meningkatkan kemampuan bakteri dalam mengikat nitrogen dengan teknik rekombinasi gen, di mana kedua cara ini dilakukan untuk mengurangi atau meniadakan penggunaan pupuk nitrogen. Untuk membunuh hama tanaman budidaya, dapat digunakan mikroorganisme Bacillus thuringiensis yang dapat membunuh ulat pemakan daun,
larva kupu-kupu, dan lalat. Bakteri ini dapat menghasilkan insecticide kristal protein atau ICP yang bersifat racun. Racun ini akan menyerang saluran pencernaan makanan dalam tubuh organisme hama, sehingga hama menghentikan aktivitas makan dan akhirnya mati. Sedangkan dalam bidang peternakan, dimanfaatkan protein sel tunggal, yaitu dengan memberi tambahan protein sel tunggal pada makanan hewan ternak. Tujuan dari protein sel tunggal yakni untuk meningkatkan kualitas daging dan susu. Organisme yang sering digunakan dalam pemanfaatan protein sel tunggal ini antara lain Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, dan Methylopilus methylotropus. Seperti bakteri Methylopilus, dalam 1 gram metanol dapat mengandung 70% protein. Pemanfaatan bioteknologi sebagai penghasil energi. Kamu telah mengetahui bahwa bahan bakar minyak merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Cadangannya juga semakin menipis, sedangkan kebutuhan semakin meningkat. Oleh karena itu, bahan bakar minyak suatu saat akan habis. Selain itu, muncul masalah lingkungan seperti adanya gas-gas rumah kaca yang semakin meningkat dan terjadinya kerusakan lingkungan. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan bagi para ilmuwan untuk mencari alternatif baru guna menemukan energi yang aman dan tersedia secara lestari. Salah satu kemungkinannya adalah melalui bioteknologi. Dewasa ini, energi yang dikembangkan adalah melalui produk gas bio oleh mikroorganisme. Gas bio adalah gas metana yang diproduksi mikroorganisme di dalam medium kotoran ternak. Energi gas bio lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil atau batu bara dan minyak bumi. Namun saat ini, pengembangan dan pemasyarakatan dari teknologi gas bio masih terbatas. Teknologi fermenter gas bio telah diterapkan pada beberapa kelompok masyarakat seperti di Malang, negara Cina, dan India. Pemanfaatan bioteknologi dalam pengolahan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan dengan permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah atau limbah. Berbagai macam limbah, baik limbah organik maupun anorganik seperti limbah rumah tangga, limbah pasar, limbah industri, dan limbah pertanian telah meresahkan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan. Keberadaan limbah sangat mengancam lingkungan. Oleh karena itu, harus ada upaya penanganannya. Penanganan sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menimbun, membakar, atau mendaur ulang. Salah satu proses daur ulang sampah yang telah diuji pada beberapa sampah tumbuhan adalah proses pirolisis, yaitu proses dekomposisi bahan-bahan sampah dengan suhu tinggi pada kondisi tanpa oksigen. Dengan cara ini, sampah dapat diubah menjadi arang, gas, atau metana, dan bahan anorganik. Bahan-bahan tersebut dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar. Bahan hasil perombakan zat-zat makroorganik dari hewan, tumbuhan, manusia, ataupun gabungannya secara biologis kimiawi dengan bantuan mikroorganisme. Beberapa bentuk pemanfaatan mikroorganisme untuk pengolahan limbah diantaranya: A. Pembuatan bokasi, yaitu suatu kompos yang dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme perombak limbah yang efektif atau efektif mikroorganisme, agar pengomposan dapat berjalan dengan sangat cepat. Selama proses pengomposan terjadilah penguraian, misalnya selulosa,
dan pembentukan asam organik terutama asam humat yang penting dalam pembuatan humus. Nah, hasil pengomposan ini bermanfaat sebagai pupuk. B. Perbaikan lingkungan dari pencemaran seperti pencemaran minyak bumi, yaitu dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas putida. Bakteri tersebut memiliki kemampuan merombak residu minyak bumi. Pencemaran logam berat dari limbah industri dengan memanfaatkan bakteri Thiobacillus ferrooxidans dan Bacillus subtilis untuk menyerap atau mengikat zat-zat logam berat yang mencemari lingkungan. Pencemaran limbah organik dengan memanfaatkan tumbuhan air seperti eceng gondok atau Eucornia crassipes. Dampak negatif penerapan bioteknologi. Kamu telah mengetahui bahwa bioteknologi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya, membantu mengatasi kekurangan pangan, penyakit, perekonomian rakyat, dan sebagainya. Namun perlu disadari bahwa dampak negatif dari penerapan bioteknologi juga tidak sedikit. Dampak penerapan bioteknologi terdapat dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu terhadap lingkungan, kesehatan, sosial ekonomi, serta etika atau moral. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut. 1. Dampak terhadap lingkungan. Contoh pengaruh penerapan bioteknologi terhadap lingkungan, misalnya, pembuatan tempe atau kecap dalam skala besar. Air limbah dan kulit kedelai dari proses pembuatan tempe apabila dibiarkan tergenang dalam waktu yang cukup lama, limbah tersebut mengubah lingkungan menjadi tidak sehat. Jika air limbah tersebut dibiarkan mengalir ke dalam kolam-kolam atau ke lahan-lahan persawahan, kehidupan ikan atau tanaman akan terganggu, bahkan bisa mati. Selain meracuni organisme yang hidup di dalam air, limbah tersebut juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, perlu ditangani secara baik agar tidak mencemari lingkungan. Dampak negatif lain terhadap lingkungan akibat bioteknologi seperti gen Bacillus thuringiensis yang ditransfer ke gen tanaman dan menghasilkan endotoksin yang dapat membunuh beberapa jenis insekta tertentu dan mengganggu ekosistem di tanah. Kematian larva kupu-kupu akibat memakan daun gulma mengakibatkan musnahnya jenis insekta tertentu dan dapat mengganggu ekologi insekta. Contoh lain seperti pelepasan makhluk transgenik ke alam bebas. Pelepasan ini dapat menimbulkan dampak seperti pencemaran lingkungan yang cukup berbahaya. Seperti tanaman transgenik yang mengandung virus akan memudahkan terciptanya virus-virus baru yang mungkin lebih intensif menimbulkan penyakit, atau tanaman transgenik mungkin akan menjadi gulma karena dapat menjadi perantara masuknya gen-gen dari gulma. Tanaman transgenik dapat menghasilkan senyawa beracun yang membahayakan organisme lainnya. 2. Dampak terhadap kesehatan. Bir, anggur, air tape, dan whisky merupakan minuman beralkohol hasil dari penerapan bioteknologi. Alkohol yang terdapat dalam minuman beralkohol kadarnya bermacam-macam. Secara alami, alkohol hasil fermentasi kadarnya 12-15%. Karena pada larutan yang berkadar sebesar ini, ragi akan mati. Tetapi, melalui proses penyulingan, dapat diperoleh alkohol hingga 95,5%. Minuman beralkohol ini menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan apabila diminum dalam jumlah yang banyak. Orang yang sering minum alkohol dapat menjadi ketagihan dan sulit untuk meninggalkan kebiasaan tersebut. Minuman beralkohol bila diminum dalam jumlah yang banyak bersifat memabukkan dan menyebabkan kantuk.
Contoh lainnya pada penggunaan insulin hasil rekayasa yang telah menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Tomat flavor saver diketahui mengandung sejenis gen yang tahan atau resisten terhadap antibiotik, sehingga apabila dikonsumsi, dikhawatirkan akan dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Susu sapi yang disuntikan dengan hormon BGH atau bovine growth hormone disinyalir mengandung bahan kimia baru yang punya potensi berbahaya bagi kesehatan manusia. Jagung yang direkayasa sebagai pakan unggas menjadikan unggas tersebut mengandung genetic modified organism atau GMO yang dikhawatirkan membahayakan manusia. 3. Dampak terhadap ekonomi. Bioteknologi berpengaruh terhadap dampak ekonomi masyarakat. Adanya hak paten hasil rekayasa, swastanisasi, dan konsentrasi bioteknologi pada kelompok tertentu. Misalnya, hak paten kapas tahan hama hasil rekayasa genetika Amerika Serikat yang diberikan kepada perusahaan tertentu. Hal ini mengakibatkan para petani tradisional tidak diperbolehkan membuat sendiri bibit tanaman kapas tahan hama, sehingga mereka harus menambah biaya produksi atau tanam. Selain petani, para peneliti juga tidak memiliki kebebasan untuk melakukan penelitian terhadap bibit-bibit tanaman hasil rekayasa genetika tanpa izin dari pemegang hak paten. Kondisi seperti ini dapat menghambat kemajuan dan perkembangan iptek. Adanya kesenjangan ekonomi antara peternak kecil dan pemilik perusahaan besar. Misalnya, penggunaan hormon pertumbuhan sapi BGH atau bovine growth hormone dapat meningkatkan produksi susu sapi hingga mencapai 20%. Apabila keadaan ini terus berlangsung, peternak kecil yang tidak memiliki cukup modal untuk memperoleh BGH, sedikit demi sedikit peternak kecil akan tergusur, bahkan dapat mengalami kebangkrutan. Beberapa hasil pertanian dan perkebunan seperti kopi, tembakau, ginseng, dan coklat juga dapat dihasilkan melalui rekayasa genetika yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi negara berkembang penghasil tanaman-tanaman tersebut. Hal ini dapat terjadi karena dengan mengembangkan bioteknologi melalui rekayasa genetika untuk membuat tanaman transgenik, berbagai jenis tanaman tersebut dapat diproduksi secara besar-besaran dan dalam waktu yang relatif sangat singkat dibandingkan dengan pertumbuhan tanpa rekayasa genetika. 4. Dampak terhadap etika. Menyisipkan gen makhluk hidup lain yang tidak berkerabat dianggap melanggar hukum alam dan sulit diterima masyarakat luas. Tanggapan ini didukung oleh hasil penelitian di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa 90% responden menentang pemindahan gen manusia ke hewan. 75% responden menentang pemindahan gen hewan ke sel hewan lainnya. Artinya, sebagian besar responden menganggap pemindahan gen dari satu makhluk ke makhluk lain adalah tidak etis. Contoh lain, bahan pangan transgenik yang tidak berlabel juga membawa konsekuensi bagi penganut agama tertentu. Misalnya, bagi penganut agama Islam, tentunya akan sangat menentang adanya penyisipan gen babi ke dalam tubuh makhluk lain untuk memperoleh makhluk transgenik yang mampu menyediakan bahan pangan atau obat-obatan. Contoh lain, sampai saat ini, cloning masih dipertentangkan serta dianggap merusak nilai etika dan moral karena merusak embrio atau janin. Usaha mengatasi dampak penerapan bioteknologi. Sebelumnya telah dijelaskan dampak dari penerapan bioteknologi terhadap lingkungan, kesehatan, etika, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari penerapan bioteknologi. 1. Penanganan limbah tempe
yang secara sederhana dapat dilakukan dengan cara A. Menampung dan menyaring limbah atau air limbah tempe ke dalam sebuah bak. Kemudian, bak ditutup agar tidak menimbulkan bau. B. Selanjutnya mengalirkan air limbah yang sudah disaring ke bak pengumpul. Pada bak ini, air limbah yang berasal dari beberapa kali proses pembuatan tempe akan bercampur secara merata. C. Terakhir, mengalirkan air limbah yang berasal dari bak penampung ke bak kedap udara dan selanjutnya diendapkan selama 20 hari. Di dalam bak kedap udara, benda-benda atau polutan berat yang dapat membahayakan lingkungan diuraikan oleh mikroorganisme secara alami sehingga menjadi tidak berbahaya. 2. Untuk minuman beralkohol, dikenakan cukai atau pajak yang tinggi sehingga harganya mahal. Akibatnya, tidak sembarang orang dapat mengonsumsi. Selain itu, secara rutin diadakan penyitaan dan pemusnahan minuman-minuman keras, terutama yang berkadar alkohol tinggi. 3. Di beberapa negara untuk mengurangi kecelakaan, pengemudi mobil dites kadar alkohol dalam darahnya. 4. Perizinan dan pengawasan yang sangat ketat dari pihak terkait kepada para peneliti yang ingin melakukan penelitian-penelitian. Namun, segala sesuatu akan kembali ke individu masing-masing. Nilai-nilai kemanusiaan, etika, moral, religius, dan kesadaran yang tinggi untuk menjaga dan mencintai lingkungan hidup yang nyaman dan asri merupakan kunci utama dari penanggulangan dampak negatif penerapan bioteknologi. Penggunaan hak dan kewajiban secara arif dan bijaksana sangatlah diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul.